Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Dinamika Iklim Hutan. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Topik kita hari ini adalah tentang anomali dan bencana iklim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang anomali iklim, kemudian tipe-tipe bencana yang ada di Indonesia, dan juga bencana yang terkait iklim. Nanti di akhir kita juga akan membahas tentang prosedur untuk menghadapi bencana-bencana tersebut dan juga tugas mandiri dari materi ini. Perubahan iklim, kita mengenal iklim normal, yaitu rata-rata kondisi iklim selama periode 30 tahun. Jadi misalnya kalau kita ingin mengetahui iklim normal di Kota Bogor, maka kita bisa merata-ratakan kondisi iklim, artinya kondisi suhu, kondisi kelembaban, kondisi curah hujan, kondisi angin, radiasi matahari, secara rata-rata dalam periode waktu 30 tahun. Nah, itu adalah iklim normal. Adanya perubahan atau penyimpangan atau anomali dari iklim normal ini dikenal dengan variabilitas iklim yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Jadi selalu berubah setiap waktu dan juga dipengaruhi oleh ruang atau spasial. Nah, apabila perubahan tersebut menjadi permanen, ya tidak kembali lagi ke awal, maka dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut dikenal dengan istilah perubahan iklim, ya, atau climate change. Nah, di sini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca yang terkait dengan perubahan iklim tersebut. Ya. Panas matahari yang merambat ya melalui atmosfer, sebagian besar dipantulkan kembali oleh bumi ya sebagai radiasi bumi. Nah, panas atau radiasi matahari ini merupakan gelombang pendek yang sangat tinggi energinya. Sebagian diserap oleh bumi, sebagian besar juga dipantulkan kembali oleh bumi, ya, dan sebagian juga dipantulkan kembali oleh atmosfer, ya, dan juga sebagian diserap oleh gas-gas yang ada di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Nah, yang dimaksud dengan emisi gas rumah kaca atau greenhouse gas emission ya seperti gas-gas CO2 ya, karbon dioksida, kemudian gas metan, CH4, karbon nitrous oxide atau N2O, CFC dan seterusnya ya, SF6 akibat aktivitas manusia juga telah menjadikan bagian bawah atmosfer ini menjadi lebih panas karena gas-gas tersebut terakumulasi di lapisan atmosfer dan menyerap panas sehingga radiasi bumi tidak bisa terus menembus lapisan tersebut ya sehingga akhirnya panas terakumulasi di lapisan ini akibatnya bumi menjadi lebih panas dan itu disebut dengan global warming. Gambar ini menunjukkan bukti-bukti telah terjadi perubahan iklim. Yang pertama adalah adanya kenaikan suhu rata-rata global. Ya, kalau kita lihat dari grafik ini, tren suhu ini, tren kenaikan suhu ini meningkat. Ya. Jadi secara konsisten meningkat, walaupun ada fluktuasi kadang tinggi, kadang rendah, tapi trennya meningkat. Demikian juga dengan sea level, tinggi muka air laut, ini juga meningkat. Ya. Akibat mencairnya es di kutub akibat kenaikan suhu muka bumi ini
sehingga es di kutub itu mencair dan penutupan salju di kutub itu menurun. Sedangkan sea level atau tinggi muka air laut itu meningkat. Ini menunjukkan telah terjadi perubahan iklim di bumi kita ini. Demikian juga kalau kita lihat indikator-indikator yang ada di Indonesia, ya, seperti misalnya ada beberapa pulau yang sudah tenggelam, kemudian beberapa daerah di pantai utara Jawa yang sudah terendam dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang tentang fenomena iklim, ya, yang disebut dengan El Nino. Nah, El Nino ini bukan gelombang panas, ya, tetapi merupakan gejala anomali, ya, gejala penyimpangan kondisi meningkatnya suhu permukaan laut yang signifikan di Samudra Pasifik, ya, sekitar ekuator, sekitar garis khatulistiwa, khususnya di bagian tengah dan timur, yang berdampak pada pengurangan jumlah curah hujan yang signifikan di Indonesia. Kita tahu bahwa udara yang berasal dari lautan atau samudra itu kan membawa uap air, ya, sehingga kalau udara tersebut datang ke suatu daerah, dia akan membawa hujan. Nah, pada kejadian El Nino, udara ini yang berasal dari Samudra Pasifik itu tidak datang ke Indonesia, tapi berubah arah, ya, sehingga di Indonesia mengalami kekeringan. Nah, inilah yang disebut dengan penyimpangan, salah satu penyimpangan iklim. Ya. Ini juga gambaran tentang El Nino, ya, pada tahun 2015, ya, dan juga tahun 97, ya, pada saat itu terjadi kekeringan yang luar biasa, sangat panjang dan bahkan berkontribusi pada kebakaran hutan dan lahan yang paling luas, ya, dalam beberapa dekade terakhir, sampai 10 juta hektar hutan dan lahan terbakar, ya, dipicu oleh adanya El Nino ini. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau dalam dekade terakhir dari tahun 2015 ke tahun 2021 ini ada 2 kejadian El Nino di situ, ya. Pada tahun 2015, kemudian juga pada tahun 2019. Kalau kita perhatikan, ini berjarak 5 tahun. Jadi diperkirakan akan terjadi lagi El Nino pada sekitar tahun 2023 atau 2024. Karena itu kita harus mempersiapkan diri. Nah, ini grafik yang menunjukkan peristiwa El Nino yang terjadi dari tahun 1950 sampai 2015, ya. Di sini yang paling tinggi itu terjadi pada tahun berapa tahun 1997-1998, ya. Nah, El Nino itu ada El Nino lemah, sedang dan kuat. Ya, El Nino lemah kalau skalanya itu antara 0 sampai 1, kemudian sedang antara 1 sampai 2, dan El Nino kuat kalau di atas 2, ya. Nah, fenomena iklim lainnya adalah La Nina. La Nina ini merupakan kebalikan dari El Nino. Jadi di sini suhu permukaan laut Samudra Pasifik ini mengalami penurunan suhu dari suhu normal, ya, sekitar 3 sampai 5 derajat Celcius. Nah, pada fenomena ini Indonesia mengalami curah hujan yang tinggi yang berimplikasi pada kejadian banjir di beberapa wilayah, ya, di Indonesia, seperti di wilayah Dumai, Riau, ya, kemudian di wilayah Katingan, di Kalimantan Tengah, lalu beberapa wilayah di Kalimantan Barat, dan juga Jakarta, ya, ibu kota negara kita. Nah, berdasarkan undang-undang tentang penanggulangan bencana, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, jenis bencana di Indonesia itu diklasifikasikan
menjadi bencana non alam dan bencana alam. Nah, bencana non alam itu termasuk di dalamnya kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, dan kejadian luar biasa ya KLB seperti saat ini ya, kejadian pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam bencana non alam. Di samping juga yang disebabkan oleh kondisi sosial ya, misalnya konflik sosial atau kerusuhan sosial atau huru-hara, aksi teror atau sabotase itu merupakan bencana non alam. Sedangkan bencana alam termasuk di dalamnya adalah gempa bumi, letusan gunung api, ya tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran, ya angin puting beliung, gelombang pasang atau badai, dan juga abrasi. Walaupun sebenarnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu disebabkan hampir 100% oleh manusia, ya, tapi dalam undang-undang ini digolongkan sebagai bencana alam, ya, karena dipicu juga oleh kekeringan, ya, walaupun penyebabnya adalah manusia. Tanah longsor juga demikian kan, sebenarnya atas ulah manusia. Ya. Nah, grafik ini menunjukkan jumlah bencana alam yang terjadi di dunia ini. Ya, kalau kita lihat dari tahun 1900 sampai 2019 terjadi fluktuasi, tetapi trennya itu adalah meningkat. Ya. Meningkat terus ya secara konsisten, yang tidak lain juga didukung oleh aktivitas manusia yang semakin intensif terhadap eksploitasi sumber daya alam. Nah, sedangkan grafik ini menunjukkan jumlah korban kematian ya akibat bencana alam yang kalau kita lihat di sini berfluktuasi ya tergantung dari bencananya. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, kalau kita lihat tren bencana di Indonesia sepanjang tahun 2009 sampai dengan 2019 juga meningkat ya trennya. Dan di sini peringkat 5 besar bencana di Indonesia meliputi bencana banjir, kemudian puting beliung, lalu tanah longsor, ya, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Dan semua bencana ini terkait dengan bencana hidrometeorologi atau bencana iklim. Ya. Nah, secara geologis, bagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini terletak pada 3 lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Hindia Australia. Nah, dengan posisi Indonesia di 3 lempeng ini, maka Indonesia dikenal dengan wilayah Ring of Fire atau cincin api, ya. Di mana wilayah Ring of Fire ini merupakan wilayah yang rentan ya terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan juga bencana geologi yang lain. Nah, berikut ini adalah peta indeks ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Ya, kalau kita lihat, hampir seluruh wilayah Indonesia ini rentan terhadap ancaman gempa bumi. Ya, terutama di wilayah Sumatera itu di sepanjang pesisir barat. Ya, ini rentan terhadap gempa bumi, termasuk juga tsunami. Ya. Kemudian juga daerah Pulau Jawa, terutama di sebagian di pantai utara dan pantai selatan, Bali ya, Pulau Bali itu seluruhnya rawan terhadap ancaman gempa bumi, kemudian NTB, NTT ya, lalu sebagian Sulawesi Tengah ya, lalu Sulawesi Utara, kemudian juga sebagian Maluku dan sebagian Papua di bagian utara ya, di Kepala Burung.
Nah, sedangkan Kalimantan ini merupakan wilayah yang tidak rawan terhadap ancaman gempa bumi. Ya. Kalimantan, seluruh Kalimantan, dan juga Sulawesi Selatan, dan sebagian Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, ya, kemudian juga sebagian kecil di Papua yang bagian selatan. Nah, bagaimana dengan kondisi hidrometeorologi? Nah, karena Indonesia terletak di wilayah tropika, ya iklim tropika yang juga terletak atau dilalui oleh garis khatulistiwa, di mana di sini terjadi atau terdapat zona konvergensi, ya, aliran udara dari belahan bumi utara bersatu dengan aliran udara dari belahan bumi selatan yang menyebabkan aktivitas iklim di sini berbeda dengan aktivitas iklim di lokasi lainnya. Dan akibatnya Indonesia rentan terhadap bencana banjir, ya, kekeringan, puting beliung, juga kebakaran hutan dan lahan. Nah, peta ini menunjukkan ancaman banjir di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk kalau kita lihat dari peta ini Aceh, kemudian sebagian Sumatera Utara, sebagian besar sebagian Riau, ya, lalu sebagian Sumatera Barat, kemudian ada Jambi, ya, lalu sebagian juga di wilayah Jawa, terutama Jakarta, lalu juga sebagian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, lalu di Sulawesi, ya, Sulawesi Tenggara, kemudian juga sebagian Maluku dan sebagian besar Papua juga, ya, tidak terlepas dari ancaman banjir. Dan tentu saja NTT dan sebagian NTB, ya. Nah, kemudian juga Indonesia rawan terhadap bahaya longsor, ya. Banyak wilayah di Indonesia yang rawan longsor, termasuk sepanjang Bukit Barisan, ya, pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, kemudian sebagian Jawa, bagian tengah dan selatan, lalu Bali, ya, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya. Ada sekitar 274 kabupaten kota yang berada di daerah bahaya sedang sampai tinggi dari bencana longsor. Ya. Kemudian jumlah penduduk yang terpapar dari bahaya ini sekitar 40,9 juta jiwa. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah wilayah yang terancam kekeringan, yaitu sebagian di Sumatera, ya, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau juga, ya, sebagian di Pulau Jawa, lalu Kalimantan, ya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ya, sebagian Kalimantan Selatan, juga bagian kecil Sulawesi, lalu di daerah NTB, ya, dan juga Maluku dan Papua. Nah, berikut adalah peta ancaman kebakaran hutan dan lahan, ya. Di sini kita lihat warnanya itu merah yang menunjukkan sangat tinggi, ya, ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah pegunungan Bukit Barisan, ya, kemudian Sumatera Selatan, Jambi, ya, ada sebagian Lampung, juga Riau, dan sebagian besar Kalimantan, ya, dan sebagian besar Pulau Jawa ini juga tinggi, ya, ancaman bahaya kebakarannya. Juga Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, kalau kita lihat ini adalah
peta hotspot, ya. Hotspot itu adalah titik panas, ya, bukan titik api, ya, tapi titik panas yang merupakan wilayah di permukaan bumi yang terpantau oleh satelit yang suhunya lebih tinggi daripada suhu wilayah sekitarnya. Nah, di sini kita lihat sebagian besar Sumatera, ya, dapat kita temukan hotspot atau titik panas ini sebagian besar di wilayah Sumatera, Kalimantan, ya, dan sekarang juga sudah ke Papua, ya. Nah, hotspot yang merupakan indikator kuat kebakaran itu adalah hotspot yang terjadi secara sekuensial, ya, secara berturut-turut 2 sampai 5 hari berturut-turut dan juga menggerombol, ya, seperti ini menggerombol, jadi membentuk klaster. Nah, itu adalah indikator kuat terjadinya kebakaran. Kejadian bencana ini akan berimplikasi pada kerawanan pangan, ya, seperti ditunjukkan pada peta ini, kaitan antara kerawanan pangan dengan risiko banjir, ya. Kita lihat yang paling tinggi itu di wilayah Papua, ya, karena lokasi-lokasi ini sulit aksesibilitasnya, ya. Demikian juga yang terkait dengan risiko kekeringan, ya. Risiko kekeringan. Dan peta ini menunjukkan wilayah rawan bencana yang mengintegrasikan seluruh jenis bencana yang ada di Indonesia. Nah, sebagian besar yang wilayah Indonesia ini hampir lebih, ya, dari 80% memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi yang dicirikan dengan warna merah ini. Ya, bisa kita lihat sebagian besar Sumatera ini memiliki ancaman bencana yang tinggi, ya. Kemudian sebagian Kalimantan, seluruh Pulau Jawa, ya, Bali, Madura, ya, kemudian NTB, ya, NTT seluruhnya sangat rawan terhadap bencana. Demikian juga sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian kecil Papua, ya. Nah, berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan, ya, terkait dengan mitigasi bencana. Silakan nanti dipelajari, ya, gambar-gambar ini. Ini pada saat gelombang pasang apa yang harus kita lakukan, ya. Kemudian ini terkait dengan bencana tsunami, mulai dari prabencana, kemudian pada saat bencana dan setelah bencana itu SOP-nya seperti apa, ya, prosedur seperti apa dapat kita pelajari di sini, ya, sehingga kita menjadi masyarakat yang aware, ya, terhadap bencana, ya, tangguh terhadap bencana. Kemudian juga puting beliung, ya, bencana puting beliung juga sudah disusun langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat prabencana, kemudian pada saat bencana, dan juga setelah bencana, ya. Demikian juga banjir, ya. Apa yang harus kita lakukan sebelum bencana, ya, kemudian pada saat bencana dan setelah bencana. Nah, ini adalah siaga bencana kekeringan, ya. Bencana, kemudian saat terjadi bencana, dan nanti tentu saja setelah bencana dilakukan upaya-upaya rehabilitasi lahan, ya, dan juga pemeliharaan tanaman. Nah, berikut adalah link beberapa video tentang bencana dan mitigasi bencana yang dapat Anda akses dan dapat Anda pelajari, ya, yang tentu saja dapat dimanfaatkan, ya, untuk kita nanti menangani bencana yang ada di Indonesia ini. Nah, sebagai tugas mandiri, ya, tugas ini dilakukan setiap individu, ya,
membuat makalah tentang bencana yang risikonya paling tinggi daerah masing-masing. Ya, adik-adik kan sudah berkenalan ya kita pada saat awal dari daerah mana. Nah, di situ adik-adik coba perhatikan lingkungan sekitar, kira-kira bencana apa yang ada di wilayah kita masing-masing yang risikonya paling tinggi. Ya, tadi kan di Indonesia ada 5 besar ya bencana yang risikonya tinggi. Nah, di daerah adik-adik ini bencana apa yang risikonya paling tinggi? Lalu setelah kita memilih bencananya, maka buat urutan, buat pembahasan ya dengan urutan status bencana, misalnya sejarah bencana tersebut di daerah adik-adik seperti apa, lalu fluktuasinya bagaimana, perkembangannya per tahun ya, kalau ada data tahunan itu akan lebih baik ya. Kemudian juga penyebabnya apa? Penyebab bencana itu apakah ada ulah kegiatan-kegiatan manusia ya. Lalu kondisi saat ini bagaimana ya. Kemudian juga dampak yang ditimbulkan, apakah sudah mengalami kerugian ya atau ada dampak lingkungan, juga dampak sosial dari bencana tersebut. Nah, adik-adik dapat mengambil sumber penulisan makalah ini dari berbagai sumber di internet, termasuk berita-berita ya tentang bencana-bencana tersebut, dan juga dari jurnal maupun dari tulisan-tulisan yang lain. Baik, demikian adik-adik sekalian yang saya banggakan. Kita akhiri kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita menjadi lebih peduli lagi pada lingkungan dan juga bencana sekitar kita dan lebih mawas diri dan juga memotivasi kita untuk melakukan, berbuat sesuatu untuk lingkungan kita dan melakukan atau mengembangkan inovasi-inovasi yang terkait dengan mitigasi bencana. Demikian adik-adik sekalian, tetap semangat ya di tengah pandemi ini, tetap semangat. Semoga semuanya selalu sehat, bahagia dan sukses. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.